Kemarin terakhir kita turun ke kandang itu Pak Panca setelah pertandingan langsung WhatsApp saya diskusi ngomongnya XXXX. Ngomongnya nggak perlu saya sebutkan. Saya bilang coba dibuatkan skema kira-kira 10 pertandingan akan bagaimana. Akhirnya kita bikin lah, saya suruh Pak Panca kita bikin dengan skema yang kurang lebih ini akan begini, kita akan menang di sini, mungkin di sana akan seperti ini seperti ini. Pada akhirnya memang di pekan ke-34 itu semuanya akan menjadi tipis, perbedaan 1 dan 2 poin. Menurut perkiraan kita, kan sekali lagi nama saya masih Bambang Pamungkas, bukan Gendeng Pamungkas. ini hanya perkiraan. Jadi kurang lebih seperti itu. Catatan dari itu adalah yang Pak Panca sampaikan bahwa artinya Persija tidak boleh lagi kepleset dalam situasi apapun. Artinya tidak boleh benar-benar sama sekali kalah. Nah itu yang perlu ditekankan. Kayak kemudian setelah meeting, setelah obrolan itu akhirnya Pak Panca menyampaikan pada tim bahwa kita masih punya peluang asalkan kita diakomodasi. Nah itu yang kemudian menjadi acuan bagi kita untuk tetap bisa mensupport tim dalam kondisi bahwa kita masih punya kesempatan ini. Terkait dengan kapannya kita akan mengkudeta, kan saya nggak ceritakan pola tipis 1-2 itu kita di mana, kan kita nggak ceritakan, saya nggak ceritakan kan. Tapi bagi kami yang penting adalah semoga di akhir musim setelah pekan ke-34 kita di nomor 1. Semoga. Jadi saya tidak ingin membahas tim lain, saya ingin fokus pada tim kita sendiri. Yang penting yang disampaikan pada tadi bahwa tim kita harus fokus dan tidak kepleset dalam hal apapun. Kalau bisa menjawab semua pertandingan tentu lebih baik. Terima kasih. Itu Pak Panca ada yang ditambahkan? Nggak ada. Sudah terjawab ya, sudah ada skemanya artinya ya, sudah dipersiapkan dan harapannya populasi di 10 pertandingan terakhir. Direktur olahraga sama manajer XXXX. Nanti kita sendiri berarti Pak, isi XXX itu. Satu lagi Kak. Hingga pekan ke-24 Ya. Ini Sedapi banyak yang bertanya mengenai kebijakan transfer pemain. Betul sekali, dengan kebijakan transfer pemain ini sebetulnya di musim ini Persija terlihat bahwa cukup agresif, bahkan banyak yang mengatakan cukup jor-joran juga nih Pak Panca. Sebenarnya kalau misalkan kita boleh tahu seperti apa sih perencanaan manajemen terkait perekrutan pemain di putaran kedua ini Pak? Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih. Tetap semangat ya. Tinggal 2 jam lagi. Tinggal 2 jam lagi betul. Terkait kebijakan perekrutan, apa istilahnya jor-joran. Jadi dari awal musim itu kita sudah berdiskusi panjang bersama direktur olahraga, manajer, pelatih, tim pelatih, bahwa perekrutan ini menjadi putaran kedua ini menjadi salah satu syarat yang diminta oleh pelatih, gitu. Ya Mauricio Sosa, di mana kita melihat kedalaman tim sampai bulan September itu apa kekurangan yang posisi-posisi yang dirasa perlu oleh pelatih. Jadi waktu bulan Oktober atau November itu pelatih udah mengajukan beberapa nama yang menurut dia dan tentunya juga sudah sortiran dari tim kita bahwa ini adalah yang terbaik untuk melengkapi skuad untuk sisa musim. Dan kalau dibilang istilahnya jor-joran itu sebenarnya udah bagian dari rencana kita di awal dengan pelatih gitu. Dan tentunya kita berharap sudah kita berikan sedemikian rupa kelengkapan tim, dan kita berharap juga pelatih dan tim harus memberikan yang terbaik untuk sampai sisa musim ini. Dan tentunya kita masih punya chance untuk bisa duduk di peringkat pertama, mudah-mudahan, amin. Dan tentunya ini nggak boleh kepleset sedikit di sisa pertandingan. Saya udah bilang berkali-kali sama sport director, pak manajer dan pelatih, dan terutama beberapa pemain agar tetap fokus untuk bisa menyelesaikan musim ini dengan baik. Dan kita berharap sekali mudah-mudahan
punya kesempatan untuk di pimpinan placement sampai akhir musim gitu. Jadi kalau istilah jor-joran ya orang aja melihat kan yang lain juga beli gitu. Mungkin itu yang saya bisa jelasin ya. Nah, terkait transfer pemain di putaran kedua ini, apakah memang sudah direncanakan dari awal musim atau memang melihat situasi dan kondisi ya di akhir atau pertengahan musim? Oke, untuk apa namanya, rencana itu dari awal. Dan kita melihat kedalaman untuk melakukan pada saat transfer window itu pada saat melihat kedalaman pemain mungkin pertandingan ke 9 atau 10 lah gitu. Disitulah nanti Mas Bambang ini koordinasi aktif dengan pihak pelatih kepala untuk bisa memberikan masukan dari mereka tim pelatih apa aja sih yang kurang gitu kan. Tapi ya kita juga tentunya juga nggak mentah-mentah menerima apa yang menjadi permintaan gitu ya. Jadi benar-benar kita berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang sudah ada di resources yang musim pertama gitu. Tapi emang itu perekrutan yang berjalan itu tentunya kan ada kontrak yang juga untuk kita persiapan untuk musim depan gitu. Harapannya dengan adanya pemain-pemain baru ini bisa melengkapi puzzle-nya juga ya. Mati lagi, mohon maaf. Check out. Terima kasih. Seperti Pak Open tadi sampaikan tadi, bahwa memang perekrutan di putaran kedua ini adalah untuk melengkapi tim. Jadi ada beberapa bukan statement tapi sebuah anggapan di teman-teman sekalian atau di media yang mengatakan bahwa menggantikan pemain yang ada. Tidak, sebenarnya ini kan membeli pemain itu kan tidak hanya untuk menggantikan tapi juga untuk menambah kedalaman. Jadi terkait dengan siapa yang main tentu itu menjadi hak prerogatif dari pelatih, karena pelatih yang mengetahui day by day pemain itu berlatih, kesiapan mereka dan tim terbaik yang akan tampil di setiap pertandingan. Tapi seperti sampaikan Pak Fahri tadi bahwa memang di awal musim kita sudah merencanakan pembelian-pembelian yang mungkin kita belum bisa eksekusi di awal musim dan baru bisa dieksekusi di pertengahan musim terkait dengan kontrak pemain tersebut, terkait dengan negosiasi tersebut dengan klubnya, sehingga kemudian baru kita bisa eksekusi di pertengahan musim. Dan sampai Pak Fahri sampaikan tadi juga bahwa pembelian pemain atau rekrutmen kita musim ini kan tidak hanya serta-merta hanya untuk musim ini gitu. Kita tahu beberapa pemain kontraknya 3 tahun, 2,5 tahun, ada yang 3,5 tahun dan sebagainya. Itu bagian dari bagaimana kita menjalankan blueprint kita untuk ke depan supaya Persija tetap mempunyai kedalaman squad dan juga kerangka tim yang baik. Terima kasih. Nah ini penting juga nih buat rekan-rekan media dan juga Jackman ya, bahwa di ngobar sebelumnya kan dikatakan bahwa manajemen menargetkan musim ini adalah juara. Gue Persija, gue champion. Nah tapi sampai sejauh ini Mas Bebe, evaluasi terhadap tim apa nih Mas? Iya, kalau kita melihat dari bagaimana cara kita bermain, tentu secara pribadi saya cukup puas karena memang kita memiliki gaya bermain yang cukup baik, cukup agresif, baik di kandang maupun di kandang. Cuman kalau kita melihat dari orientasi hasil, ada hal yang memang kita harus maksimalkan. Termasuk kita drop point dari partai-partai yang seharusnya kita bisa dapatkan poin penuh, itu juga menjadi suatu evaluasi. Jadi sekali lagi masih 10 pertandingan itu masih banyak hal yang bisa terjadi, masih ada 30 poin yang bisa diperebutkan, artinya klasemen itu masih akan fluktuatif, dan di sana kita seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa kita manajemen meminta pemain dan pelatih untuk lebih konsisten, lebih fokus lagi sehingga tidak kepleset lagi dari biasanya, supaya kita bisa tetap bersaing dan insya Allah di akhir musim kita berada di tempat pertama. Amin. Masih ada 10 pertandingan lagi, setuju tadi sama Mas BP, artinya segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Dan juga kalau misalkan ngomongin tentang mungkin strategi dan juga pendekatan, ada lagi nggak sih Mas BP mungkin strategi atau pendekatan yang dilakukan untuk menjaga konsistensi dan tentunya untuk bisa mengejar target juara di musim ini? Iya, kita manajemen berusaha untuk lebih menjalin komunikasi dengan pemain ya, artinya lebih mencoba untuk mendengarkan pemain. Dalam musim ini rasanya udah hampir 4 atau 5 kali Pak
Pak Panca berdiskusi dengan pemain baik di training ground maupun di rumah beliau, dan termasuk juga hari ini setelah acara ini kita juga akan ada buka puasa bersama di sebuah tempat nantinya. Itu bagian dari bagaimana kita selalu berkomunikasi terkait dengan kendala-kendala misalnya, atau ada masukan dari baik dari pemain, pelatih, atau dari manajemen kepada pemain atau pelatih, dan ini menjadi suatu kondusivitas yang kita jaga. Semoga dengan ini kita bisa berjalan bersama-sama, bisa kompak sebagai sebuah tim. Mereka yang bertarung di lapangan, kita yang mencoba bersama di lapangan dan di luar lapangan, dan hasilnya nanti kita berharap yang terbaik. Amin. Amin.